Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 31 dan 32. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 31 dan 32. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 31. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, pengurapan dari Tuhan membuat seseorang ahli bekerja di bidangnya. Jadi bukan dengan kekuatan manusiawinya, tapi ada sesuatu yang ilahi yang membuat seseorang bisa melakukan sesuatu. Seorang bisnismen menjadi sangat cerdas menguasai marketplace karena pengurapan Tuhan. Seorang tukang jahit bisa menjahit dengan desain yang bagus dan jahitannya rapi sehingga disukai orang karena ada pengurapan Tuhan. Seorang ibu rumah tangga bisa masak dan masakannya sangat enak karena minta pengurapan Tuhan. Pengurapan membuat seseorang punya keahlian di atas rata-rata. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut ibadah doa pengurapan, tapi habis didoakan tidak ada perubahan, ada dua sebab. 1. Yang mendoakan pengurapan tidak diurapi Tuhan. 2. Hamba Tuhannya sangat diurapi Tuhan, tapi kita sebagai umat yang mau menerima tidak paham, tidak menyediakan hati yang bersih, tidak ada iman. Mari kita simak Keluaran 31 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan." Keluaran 32. Mari belajar dari Keluaran 32. Ada Harun, bangsa Israel, Musa, dan Allah Bapa. Harun sebagai imam sudah salah mengambil keputusan, mengikuti apa kata banyak orang, bukan apa kata Tuhan. Hari ini saya mengajak mulai fokus mendengarkan apa kata Tuhan. Lakukan. Suara Tuhan selalu ada dasar firman-Nya, tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau ada orang berkata, "Aku mendengar suara Tuhan, Tuhan suruh aku menceraikan suamiku," itu pasti bukan suara Tuhan, tapi suara hati kita sendiri dan didomplengi suara iblis. Mari kita simak Keluaran 32 ayat 22-24. Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini, bangsa Israel." Sahabat KKS, waktu baca pasal ini,
Mungkin Bapak Ibu berkata, bodoh sekali orang Israel. Sudah banyak melihat mujizat, kok bikin berhala untuk disembah. 430 tahun bangsa ini hidup dalam pola budaya Mesir. Mesir menyembah dewa-dewa dan ada bentuk patung-patung yang mewakili dewa mereka. Jadi cara berpikir mereka sangat dipengaruhi oleh pola Mesir. Sebenarnya itu sama dengan kita sekarang ini. Sudah tahu Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat, kok ia kepleset pergi ke paranormal, orang pinter untuk minta tolong menyelesaikan masalah rumah tangganya. Karena sudah menjadi budaya dari kakek nenek, kalau ada masalah cari orang pinter. Walaupun sudah bertobat, nanti yang dicari hamba Tuhan yang terkenal minta didoakan. Padahal sebagai anak Allah, kita terhubung dengan Bapa, bisa berdialog dan minta tolong langsung kepada Bapa. Mari kita simak Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Musa, hatinya sangat lembut karena proses dibentuk di rumah mertua, yaitu Yitro, walau besar di lingkungan Mesir. Hati Musa yang lembut membuat bisa face to face dengan Allah dan bahkan bisa melunakkan hati Allah. Ketika Allah murka melihat kelakuan bangsa Israel, Musa bisa mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada bangsa Israel. Apakah hanya Musa yang bisa? Tentu tidak. Kita juga bisa seperti Musa. Ada Roh Kudus di dalam kita, ada firman yang menuntun kita. Masalahnya, mau tidak dibentuk menjadi orang yang hatinya lembut, bersih murni, sehingga bisa dipakai Tuhan sebagai wakilnya di dunia. Kesukaan Musa duduk diam dekat Tuhan, mendengar arahannya, sehabis marah dengan Israel, naik lagi ke gunung untuk melakukan pendamaian dengan Tuhan. Marilah simak Keluaran 32 ayat 11 dan 13. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Kemudian kita simak juga Keluaran 32 ayat 30-32. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Allah Bapa, Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, tapi juga mudah murka karena cemburu, karena umat-Nya berpihak kepada berhala. Hati-hati dengan segala berhala di dalam diri kita. Mari kita simak Keluaran 32 ayat 10 dan 14. Oleh sebab itu,
biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Simak juga Keluaran 32 ayat 33 sampai 35. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.